Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Anggreni. Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang kami temui dengan topik kalimat efektif. Kemudian saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya saya Febrianti Beniko, dan saya Pratiwi, saya Revanda Beniko, saya Muhammad Jumadini. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan mewawancarai seorang guru dari sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Poso untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bersama-sama dengan beliau. Sebelum itu, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Abdul Rahman Rini, Ya. guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Poso. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu, sudah berapa lamakah Bapak menjadi seorang guru di sekolah Madrasah Aliyah? Menjadi seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Poso sudah kurang lebih 3 tahun, karena saya masuk di tahun 2021 di bulan Desember. Kemudian setelah 1 semester berjalan, saya lanjut lagi S2 di tahun 2022 dan selesai di tahun 2024. Dan kebetulan saya menjadi guru Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Poso. Apa saja suka dan duka jika menjadi seorang guru? Kalau ditanya tentang suka dan duka menjadi seorang guru, itu tidak dapat lagi disampaikan dengan kata-kata, karena itu menjadi makanan kita sehari-hari. Kenapa? Ketika kita menjadi seorang guru, ada suka dan ada dukanya. Sukanya bagaimana? Sukanya adalah ketika kita mampu menyampaikan suatu ilmu kepada peserta didik ataupun kepada siswa, dan kemudian dapat diserap dengan baik oleh siswa tersebut, itu adalah suatu kebahagiaan. Dan tugas menjadi seorang guru adalah memang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini sejalan juga dengan tugas dari sebuah negara. Undang-Undang Dasar 1945, hal itu sudah disampaikan bahwa negara dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu menjadi penting bahwa seorang guru menjadi salah satu pilar yang dapat mewujudkan kecerdasan suatu bangsa, yaitu mendidik siswa ataupun peserta didik dengan baik. Kalau ditanya tentang dukanya adalah kita selalu dituntut menjadi seorang guru yang baik, seorang guru yang sempurna, meskipun sebenarnya seorang guru itu selalu tidak bisa dikatakan sempurna karena kita selalu memiliki kekurangan. Tetapi kita dituntut untuk terus belajar, kita dituntut untuk terus mempelajari sikap dan menjaga akhlak kita supaya bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi peserta didik. Dan kedukaan kita adalah ketika apa yang kita sampaikan kepada peserta didik tidak dituruti dengan baik, itu salah satu faktor duka yang kami rasakan. Baik, apa saja tantangan jika kita menjadi seorang guru? Ketika ditanya tentang tantangan seorang guru adalah kita harus terus bisa belajar. Menjadi seorang guru itu tidak boleh berhenti belajar. Kita harus terus belajar, kita harus terus mengupdate ilmu kita supaya kita tidak kalah dengan teknologi. Ya, menjadi seorang guru tidak bisa dikalahkan oleh teknologi, ya kan? Karena kita harus memberikan contoh dari sikap, akhlak, perilaku, dan adab. Itu tidak bisa diberikan oleh teknologi. Maka seorang guru menjadi pilar penting bagi siswa ataupun peserta didik. Ketika ditanya tentang tantangan yang utama adalah kita harus terus belajar, tidak boleh berhenti belajar, karena ketika kita berhenti belajar, ilmu kita tidak akan bertambah dan kita tidak bisa memberikan ilmu yang luas bagi peserta didik kita, sehingga tidak boleh seorang guru berhenti belajar. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat pagi. Baik, di sini saya berada di kantor desa Malibuko untuk mewawancarai salah satu perangkat desa yang ada di kantor desa Malibuko sini. Baik, pada pertanyaan pertama, saya mau bertanya sama Bapak, apa kegiatan ekonomi utama di desa ini? Ekonomi di sini pertama adalah pertanian. Yang dalam hal ini koper dengan koper yang itu bisa dilihat dari seni kehidupan masyarakat di desa ini. Dan ekonomi memang utama itu adalah memang petani pekebun.
dalam program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa ini dalam beberapa tahun terakhir apa saja? Itu pembangunan fisik. Pembangunan fisik itu yang pertama drainase yang memberikan kelegaan kepada masyarakat tentang ketika dia hujan banjir. Kemudian ada beberapa jembatan yang dilaksanakan dan juga jalan kantong produksi. Itu jadi seperti Rabah, beton itu sehingga kendaraan yang menuju ke tempat kebun dan mereka pulang, mereka tidak kesulitan dalam membawa hasil kebunnya itu sendiri. Pada pertanyaan ketiga ini, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan desa? Sebetulnya kalau bicara soal tantangan dan hambatan itu ada. Hanya karena memang ini setiap program ini memang sudah didaulat oleh dana yang ada dong, sehingga kalau bicara tentang itu persoalannya orang yang kerja mampukah orang kerja menerima upah dalam satu hari itu sesuai dengan upahnya itu. Jadi kalau bicara tantangan memang itu ada tantangan, itu setiap kegiatan pasti ada tantangan. Hanya tantangan yang kita hadapi itu yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana kita memanage sehingga ini upah kerja ini bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri, karena masyarakat yang kita kumpul untuk kerja itu. Ya, saya kira itu. Kalau boleh tahu, apa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Banyak. Pertama, tenaga. Mereka ketika kita panggil untuk menyiapkan bahan untuk program itu, kita undang mereka untuk berpartisipasi di situ. Itu mereka ikut di dalamnya. Ada pertanyaan terakhir Pak, misalnya jika ada tantangan dan hambatan dalam desa ini, apakah masyarakat ikut dalam menyelesaikan masalah ini? Karena kita kan punya muskes, baik musyawarah desa, musyawarah khusus, kita ada dan kita bicarakan di situ apa yang menjadi tantangan kita pemerintah, sehingga masyarakat secara terbuka mereka memberikan saran usul, memberikan solusi kepada kita, terutama kepada gunakan badan perwakilan desa yaitu BPD. Itu juga yang tersalur di dalam itu, sehingga apapun tantangan yang ada itu kita bisa selesaikan secara mandiri bersama dengan masyarakat. Terima kasih atas ini. Selamat pagi Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Oh iya, Ibu Sri. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai seorang tenaga kesehatan? Ya, kebetulan dari tahun 2008 sampai saat ini sekitar 17 tahun. Kalau boleh tahu, Ibu bekerja di instansi apa? Saya di Puskesmas Kawa sebagai seorang perawat. Selanjutnya, apa pengalaman yang paling berkesan selama Ibu menjadi seorang perawat? Yang berkesan itu pada saat penanganan COVID-19. Pertanyaan terakhir, apa saja tugas dan tanggung jawab Ibu saat bekerja? Kebetulan saya pemegang program PTM, penyakit tidak menular, jadi itu menjadi prioritas di penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah bersedia diwawancara. Assalamualaikum, permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Ya, perkenalkan nama saya Pratiwi dari FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan mau bertanya sebanyak 3 pertanyaan. Yang pertama, kapan usaha ini mulai dikembangkan? Usaha ini dikembangkan pada tahun 2018. Oh iya, 2018 ya. Ya. Bagaimana pendapat Kakak tentang banyaknya minimarket yang kini hadir di Poso? Sejauh ini baik-baik aja, karena di pasar ini pelanggannya tidak selamanya membeli di supermarket, Oh iya. tetapi beli di sini. Oh iya. Oh, jadi maksudnya itu kayak tidak semua yang di minimarket
dijual di sana. Ya. Itu pasti lain ada di sini, iya kan? Oh iya, baik. Dan yang ketiga, langkah apa yang kakak lakukan agar tetap bisa bertahan di tengah banyaknya minimarket di Kota Poso? Pertama, kami membeli bahan-bahan yang diperlukan oleh masyarakat di sekitar sini. Oh iya. Yang sering digunakan seperti beras, itu kan bahan pokok masyarakat. Oh iya. Dia harga barangnya kami jual standar, tidak sama dengan minimarket lainnya yang harganya selalu tinggi, naik Oh iya. turun gitu. Kasih atas waktunya. Halo Atika. Halo Fonda. Oke, Atika boleh diperkenalkan Atika dari kampus mana, fakultas apa, dan angkatan tahun berapa? Saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau biasa disingkat dengan STIKA, terus Fakultas Kebidanan angkatan 2024. Oh, berarti kita seangkatan ya? Seangkatan. Oke, Atika, saya mau bertanya. Kira-kira selama menjadi mahasiswa yang sudah menjalani 2 semester ini, apa ada kendala yang cukup berat yang Atika hadapi saat ini? Tentu ada, di mana kemarin sempat ujian praktek untuk memasuki semester 2, itu memang wajib. Kendalanya itu pemasangan infus itu sangat susah, dan juga pemasangan infus itu harus teliti. Tapi setelah kejadian itu saya juga sudah mulai belajar, saya juga sudah mulai konsultasi sama dosen-dosen saya, dan saya juga sudah menonton di TikTok atau di YouTube begitu. Saya sudah mulai tahu bagaimana cara pemasangan infus dengan yang benar. Oh, begitu ya Atika. Atika, kira-kira praktek pemasangan infus itu jadi praktek yang sulit ya di kalangan teman-teman sekelas Atika? Iya, tentu tuh sulit bagi teman-teman saya, juga kan baru pertama belajar buat mereka gitu. Oke, terima kasih Atika Ya, atas sama-sama. kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Anggraini, perwakilan kelompok 1 yang akan menganalisis hasil wawancara kelima rekan saya. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami kelompok 1 dapat menyimpulkan bahwa penggunaan kalimat efektif dari narasumber yang kami wawancara sudah hampir mencapai kesempurnaan. Karena bahasa yang mereka gunakan dapat memberikan kemudahan bagi pendengar. Hanya saja ada beberapa narasumber yang masih boros terhadap kata. Contohnya, dalam kalimat masih menggunakan tambahan kemudian ada tambahan kata toh yang memiliki makna kurang jelas bagi pendengar. Kemudian terdapat kalimat sangat susah. Di dalam kalimat efektif, sangat susah ini terkesan bertele-tele. Bisa digantikan dengan sangat sulit. Selanjutnya yang terakhir ada terus. Kata terus tidak dibenarkan sebagai kata penghubung antar kalimat. Kata terus bisa digantikan dengan kata yang lebih formal, seperti setelah itu atau selanjutnya. Itu tadi hasil wawancara dari narasumber